Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, senang sekali bisa berkumpul kembali, bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita bersuka cita pada saat pagi hari ini bahwa hari ini adalah hari memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tanggal 24 Desember di gereja kita, Gereja Pentakosta Indonesia, pos pelayanan Grand Wisata. Esok hari kita akan berkumpul kembali untuk beribadah Natal di tempat ini untuk memperingati kelahirannya. Dan pada saat pagi hari ini kita akan menyerahkan ibadah kita. Kita akan serahkan seluruh rangkaian ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, yaitu Allah kita. Allah, ku sembah Engkau ya Allahku. Katakan, Kau yang terindah di dalam hidup. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Dengan sungguh kita akan menjadi Kau yang terindah. Sungguh Engkau Tuhan terindah di dalam hidup setiap hamba Tuhan ini. Amin. Tiada Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku
Tuhan, Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kita sudah mendoa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Tinggalkanlah segala bebanmu, pikiranmu, fokuslah menyembah dan memuji Tuhan. Karena aku dan saudara masih punya Tuhan. Dan di akhir penyembahan dia nanti, yang mengundang Bapak Guru untuk memimpin dalam doa. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang tahu apa yang kita butuh, apa yang sedang kita butuhkan saat ini. Segala pergumulan kita serahkan kepada Tuhan. Berikan pujian terbaikmu, berikan penyembahan yang terbaikmu kepada Tuhan. Tanggalkan semuanya bebanmu, karena aku dan saudara masih punya Tuhan. Kita akan pujian ini dengan sungguh. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Dengan sungguh dari awal kita akan pujian ini, katakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya, amin, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya, Kau membuat mukjizat di hidupku. Aku tetap percaya, aku tetap percaya, aku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Dari awal kita akan pujian ini. Oh, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Oh, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus
Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya, aku masih punya, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Oh, aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Oh, aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Sungguh, karena kami beriman dan berharap, kami boleh ada di hadapan Tuhan. Sungguh terindah bersama Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Kami boleh ada di hadapan-Mu Tuhan karena Engkau baik bagi kami. Kami sadar bahwa hidup kami berasal daripada Tuhan. Karena itu Bapa, kami ada di hadapan-Mu dan berserah. Kami beribadah kepada Tuhan Allah kami, Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami yang ada di hadirat Bapa, sujud mengucap syukur atas kebaikan. Kami menyadari di sepanjang hari dan minggu yang kami lalui, terlalu banyak hal yang kami lakukan, banyak dosa kesalahan yang kami perbuat di hadapan. Tapi oleh karena kemurahan Allah, kami boleh ada di hadirat. Kami boleh memberanikan diri membawa hidup kami, karena kami punya keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan mengasihi kami. Kau Allah yang baik bagi kami. Pada hari ini Bapa, kami akan menyembah dan kami memuliakan Tuhan. Kami percaya ketika kami memuji menyembah-Mu, Allah bertata atas pujian-pujian kami. Kami memohon kuasa dan urapan Allah akan terjadi bagi kami saat ini. Kami berdoa menyerahkan hamba-hamba-Mu yang melayani, baik WL, musik, singer, dan semua yang mengambil bagian saat ini. Kami memohon kuasa Allah akan memenuhi hidup mereka dan mengurapi mereka. Terlebih hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami semua melalui hamba-Mu. Kami mohon urapan Tuhan, urapi hamba-Mu dengan setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu. Kami yakin percaya berasal daripada Engkau Bapa. Biarkanlah firman-Mu kami boleh mendengarkan
Dan boleh kami merasakan keindahan melalui firman-Mu yang hidup. Berkata-kata bagi kami kalau sebentar kami akan mendengarkan firman. Ya Bapa, kami mohon kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Penuhi tempat ini dengan kuasa Allah Roh Kudus. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu. Tuhan beracara bagi kami. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan ingin mengganggu damai sejahtera kami, ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Kami bersepakat, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Berkuasalah Bapa. Kami berserah penuh ke dalam tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ingin menyapa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih ingin salam samping kiri kanannya, katakan selamat hari Natal, kita bersuka cita. Selamat hari Natal, kita bersuka cita. Biarlah melalui damai Natal ini kita bersuka cita karena kita ingin memperingati hari kelahiran Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita tahu bahwa hanyalah Allah kita satu-satunya. Saya ingin Bapak Ibu jemput untuk bangkit berdiri. Kita katakan, Kaulah satu-satunya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, segala kebenaran. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, Kau yang kuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, haleluya, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan, Kaulah satu-satunya sumber segalanya, dari segalanya. Katakan, segala kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, haleluya, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ekspresikan bagaimana hari Natal itu, ekspresikan bagaimana Anda bersuka cita kepada Tuhan. Karena hanyalah Tuhan, Kaulah satu-satunya. Kita katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah satu-satunya sumber segalanya, sumber dari segalanya, segala kebenaran. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Keyakinanku
yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh haleluya, anugerahmu bagiku. Hidupku takkan sama. Oh, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh haleluya, anugerahmu bagiku. Hidupku takkan sama. Berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan angkat pujian bagi Tuhan, hai siarkan di gunung, dan di akhir pujian nanti dengan hormat kami minta persediaan Ibu Naviki untuk bawa kita dalam doa. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Allah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Masih roda agama sawat dari masih bapak dari rumah. Mana ingat seperti itu. Tidak ada mana yang disoya tamu mana yang limas. Ada juga kuala mana fai wada de mana fawa sudah semai. Kalau kamu sama kita tanya masuk sekolah ini tuh wada de sekolah. Ini tuh mana tuh fatu bunga de soya. Kadang. Aduh, dia gusto ayah, gusto mo formas, gusto mo fakir dia dan masih naga soal mana ya di bawah itu tuh mana semua ini tidak masuk lagi bang masuk lagi. Ano gero kena kan otolo daga berminggu berminggu ya deso. Mau itu malah itu. Kalau mau lagi sama hukum begitu. Mau lagi sama soal itu. Mas ko negative buhay mo ba? Wala ka. Wala ka sa mga lusog na mo. May may gulawalan. Nakatana ko namin dahil sa mga away tumayo ko sa pinili sa bayan sa. Kadun daw sa ayot temay mo rawa, kada daw temay mo rawa. Bale sumangit sumuwas to ay sumali ame ilala ka pa. Ano ama naman mato na rin kaso. Yung gusto ay so banayad. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dan para petugas untuk mengambil persembahan, kita akan pujian bagi Tuhan. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja. Katakan langsung.
bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia alukanlah, hai dunia alukanlah rajamu penebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Hai dunia alukanlah, hai dunia alukanlah rajamu penebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Siapkan bejana hati Bapak Ibu, tenangkan pikiranmu. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan kita, Bapak Pendeta PR Harepa. Sebelum hambanya berdiri di tengah-tengah kita, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Immanuel. Haleluya.
Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, setahun sudah kita melewati kehidupan kita. Setahun Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita, dan setahun kita sudah menikmati segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, oleh sebabnya, apa alasan kita untuk kecewa kepada Dia? Alasan kita apa? Lalu kita bisa punya 1000 alasan untuk kita tidak mengabdi kepada Tuhan. Ya, tapi hanya satu alasan kita untuk mengabdi kepada Tuhan, karena yang menentukan hidup dan mati kita adalah Tuhan. Hanya itu alasannya. Ya, tetapi kita punya 1000 alasan untuk kita tidak mengabdi kepada Tuhan. Ya, tapi satu alasan yang membawa kita kepada Tuhan adalah siapa yang menentukan keselamatan kita. Ya, jadi puji Tuhan hari ini bahwa kita masih diberikan kesempatan menikmati, memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Besok kita bersyukur dalam peringatan itu. Nah, kita mensyukuri bahwa Dia sudah hadir, Dia sudah datang, Dia turun dari tempat yang maha tinggi, ya, mengambil rupa manusia, bukan berubah jadi manusia. Ya, jadi ingat satu hal bahwa Allah itu bukan berubah jadi manusia, tapi mengambil rupa manusia. Ya, kalau Dia berubah jadi manusia, Dia tidak ada bedanya dengan Power Ranger. Ya, Dia tidak ada bedanya dengan manusia-manusia lain yang berubah sikapnya, berubah karakternya, berubah segala dimensi hidupnya. Maka Allah tidak berubah menjadi manusia, tetapi Dia mengambil rupa manusia. Agar apa? Agar tubuh kemuliaannya itu bisa ditutupi oleh tubuh manusia itu. Karena kalau Dia memakai tubuh kealahannya, maka tidak ada yang bisa berkontak dengan Allah itu. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada satupun yang mampu melihat Tuhan. Dan kalau ada yang bisa melihat Tuhan, hanya satu opsinya, mati. Nah, oleh sebabnya agar itu tidak terjadi, maka Allah mengambil rupa manusia supaya ada kontak secara fisik antara Allah dengan manusia itu sendiri. Ya. Nah, sesuai dengan lagu kita tadi terkait dengan Immanuel. Ya, terkait dengan Immanuel. Kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 1. Ya. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Ya, dalam setiap Natal, setiap sekali setahun, kebanyakan biasanya gereja mengutip ayat-ayat ini. Ya, mengutip ayat ini. Karena ini ayat favorit. Ya, ayat favorit bagi semua kalangan gereja. Ya, bagi semua kalangan gereja. Dan ini menjadi landasan bahwa Immanuel yang menyertai kita. Ya, mari kita baca secara bersama Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang sudah mendapatkan baik di HP-nya atau dimanapun. Kita baca secara bersama-sama dengan pelan saja supaya setiap kata dan kalimat itu bisa kita memahami dengan secara baik. Saya hitung dari 1 sampai 3 lalu kita bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Maka topik pembicaraan kita hari ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Immanuel, God with us. Ya. God with us. Jadi saya membuat besar with-nya karena kita akan fokus kepada with itu. Ya. Kita akan fokus kepada with itu. Ya. Nah, beberapa hal yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pengertian with, lalu konteksnya, pentingnya kata with, lalu kata with dalam PL dan PB, korelasi dalam kehidupan pengikut Kristus, lalu makna dan implikasi tentang Immanuel, God with us,
dan terakhir kesimpulan. Ya, nah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Allah menyertai kita ini sudah menjadi bukan lagi sesuatu kalimat yang sakral. Bukan lagi menjadi kalimat yang sakral, tetapi ketika kita diajukan pertanyaan, kamu tahu gak arti Immanuel? Pasti dengan serentak kita akan mengatakan Allah menyertai kita. Dan itu tidak menjadi satu kalimat yang sakral lagi, karena itu sudah menjadi habit, menjadi culture bagi manusia bahwa Allah menyertai kita sudah. Ya. Allah, Yesus lahir itu menandakan bahwa Dia Immanuel, Dia datang untuk menyertai kita. That's it. Dan itulah tugas Allah datang kepada di dalam dunia. Lalu kalau ditanya orang Kristen sedunia ini, Immanuel artinya apa? Allah menyertai kita. Terkadang kita mengabaikan kalimat ini, padahal di dalam kalimat ini ada satu power yang sangat besar kalau misalnya kita mau memahaminya. Allah menyertai kita bukan Dia ada di samping, bukan ada Dia di belakang, bukan Dia ada di depan, tetapi God with us. Kalimat yang namanya God with us itu tidak bisa kita pisahkan dari antara manusia dan Allah. Kita tidak bisa memposisikan, ya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, terkadang kita memposisikan Allah itu ada di samping. Terkadang kita memposisikan Allah itu ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, atau Allah berjalan di depan kita, atau kita berjalan di belakang Allah. Lalu kita mengatakan bahwa itu yang menandakan bahwa Allah menyertai kita. Enggak, karena firman Tuhan mengatakan bahwa aku ada di dalammu, kamu ada di. Artinya bahwa Allah itu berinkarnasi bukan keluar, tetapi Dia masuk. Jadi power kata with itu bukan Allah di depan kita. Sehingga ketika kita memahami tentang Allah menyertai, seolah-olah bahwa kita terpisah dengan Allah. Seolah-olah ada jarak antara kita dengan Allah, Allah yang menuntun kita di depan, kita di belakang. Makanya ketika kita memposisikan Allah di depan, Allah di samping, makanya kadang-kadang kita melenceng sedikit. Banyak duri di situ. Ngapain saya ke situ? Mendingan sedikitlah lewat sedikit gitu. Padahal Tuhan yang kita percaya mau lewat di duri itu, Dia mau lewat di situ. Karena di balik duri itu sebenarnya ada kenikmatan yang sedang Tuhan persiapkan. Tapi kita enggak. Terkadang kan kita nego kepada Tuhan. Tuhan jangan lewat situ lah, nanti kakiku ketusuk. Enggak, kita lewat sini. Ya. Lalu terkadang kita mengatakan ikuti kata hatimu. Luar biasa memang. Ya. Ikuti kata hatimu, itu kata dunia. Tapi kata Allah tidak seperti itu. Ikuti kata firman. Karena kata hati kita dengan kata firman itu berkontradiksi. Ya. Saya mengutip salah satu teolog Anglikan dari Inggris. Dia mengatakan seperti begini. We have stumbled upon the most important word in the Bible. Ada satu hal yang penting di dalam firman Tuhan sebenarnya, yang jarang kita perhatikan. Ya. The word describe the heart of God and the nature of God. Purpose and destiny for us. And that word is with.
kita melewati seolah-olah kata with itu hanya sebagai grammar dalam satu kalimat. I'm with you. With siapa? Bersama siapa? Dengan siapa? Itu kata with. Tapi with yang kita pahami di dalam dunia ini berbeda dengan with yang dimaksudkan oleh Allah. Ya. Jadi sebelum kita besok mensyukuri kelahiran Yesus, kita harus memahami ini dulu tentang Immanuel, God with us itu. Sehingga ketika kita datang memperingati hari kelahiran Yesus, kita tidak datang untuk mencari hadiah. Kita tidak datang untuk mencari nasi kotak. Kita tidak datang untuk karena kita membawa karena kita membawa potluck, lalu berat sekali membawa potluck itu. Sehingga kita nantinya datang pas doa berkat saja. Karena kenapa? Berat. Kenapa berat? Karena kita memposisikan Tuhan tidak pada tempatnya. Ya. Jadi the most important word in the Bible, and that word is with. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Samuel mengatakan, seorang teolog ternama di Inggris, seorang teolog Anglikan mengatakan bahwa ada satu hal yang penting sekali di dalam Alkitab, dalam seluruh Alkitab itu, yaitu kata with, bersama. Dan terkadang kita melewati itu. Ya. Nah, kita akan mencoba melihat secara pelan-pelan Bapak Ibu Saudaraku sekalian tentang pengertian with. Ya. Tentang pengertian with. Yang pertama, kita akan lihat dalam bahasa Ibrani. Jadi dua huruf itu sebenarnya im. Im itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya adalah with itu ya. With dalam bahasa Ibrani itu diartikan dengan kata bersama atau dengan Allah. Makanya dikatakan Immanuel. Sehingga dikatakan bersama atau dengan Allah atau bersama dengan Allah. Tetapi menariknya ketika kita lihat dalam bahasa Yunani, dia memakai kata meta. Ada sekarang di Facebook ya, kalau kita mulai buka Facebook itu pasti muncul kata meta, metaverse. Ya, melampaui, kalau metaverse itu artinya melampaui alam semesta. Tetapi bahasa Yunani ini dia memakai kata with itu bahasa meta. Nah, meta itu ada dua arti. Yang pertama beyond, yaitu melampaui. Dan kedua itu adalah with. With itu adalah dengan. Makanya di dalam Matius pasal 1 ayat 23 itu dia tidak memakai beyond, tetapi dia memakai with. Karena kalau beyond itu kan melampaui, transcendent. Makanya Allah yang transcendent menjadi immanen. Artinya Allah yang transcendent itu kita tidak mencapai Allah. Kita tidak bisa mencapai Allah. Kita tidak bisa bertemu dengan Allah karena dia transcendent, terlalu jauh di tempat yang tersembunyi. Sehingga dia memakai kata with, dia turun menjadi immanen agar Allah dengan manusia itu punya kontak secara langsung. Ya. Dua SKS. Ya. Ya. Nah, jadi antara im dengan meta itu berbeda. Kalau im itu ya dengan Allah, tetapi dia dalam komposisi transenden.
Ya, bangsa Israel bersama dengan Allah, tapi nggak bisa bertemu dengan Allah. Joy mulai mikir ini benar nggak ini? Ya, benar nggak? Ya. Perbaiki nilaimu ya, ada 2 mata kuliah. Oke, maka Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau saya mencoba menyimpulkan dari 2 kata ini antara im dan meta, maka saya mendapat satu kesimpulan begini. Allah yang transenden, yang tidak bisa kita capai itu, Allah yang transenden melampaui segala apapun dan tidak bisa kita capai oleh manusia, sekarang menjadi imanen dan tinggal dan tinggal bersama dengan manusia. Ya. Yang tadinya dalam perjanjian lama, Allah yang transenden itu kamu buat dosa harus persembahkan korban. Bawa sapi bagi orang kaya yang duitnya banyak, bawa kambing atau domba bagi yang kelas menengah, tapi bagi yang miskin bawanya apa? Burung terkukur. Bayangin, nggak ada toleransi bagi yang miskin. Yang penting bawa. Kalau kau tidak bawa persembahan, dimampusin kau. Ya. Itu yang Allah transenden. Karena kita tidak bisa mencapai Dia, maka cara kita untuk bisa berkomunikasi dengan Allah adalah melalui persembahan kita. Nah, sekarang Allah yang transenden itu turun menjadi imanen. Imanen itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita berkontak secara langsung dengan Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam konteksnya adalah bahwa sebelum Yohanes Pembaptis lahir, Allah berdiam diri terhadap bangsa Israel. Oleh karena tegar tengkuknya kurang lebih 5 abad lamanya Tuhan tidak pernah berbicara kepada bangsa Israel. Bahkan Tuhan tidak mengirimkan nabi-nabinya. Makanya dikatakan nabi terakhir itu adalah Yohanes. Ya. Baru setelah 5 abad setelah itu barulah lahir Yohanes untuk berbicara. Dan ketika dia lahir dan ketika dia besar, dia langsung kita temukan di sungai Yordan, membaptis orang-orang berdosa yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Allah membiarkan bangsa Israel melakukan semaunya. Ingat loh, kurang lebih 5 abad. Kurang lebih 5 abad, 500 tahun. Bangsa Israel bebas melakukan apapun. Ya, mau tukar-tukaran istri boleh. Emang boleh? Emang boleh segitunya? Ya. Terjadi perkawinan sesama jenis, sikat. Terjadi. Ya. Allah membiarkan itu semua terjadi. Kurang lebih 5 abad, 500 tahun. Bayangin, udah berapa generasi itu mati itu. 500 tahun manusia bebas melakukan semau-maunya sebelum Yohanes diberitakan akan lahir. Ya, lalu sehingga Natal merupakan kerinduan manusia yang tidak mampu mencapai Allah oleh karena keberdosaannya, maka sekarang Allah yang turun karena tidak mungkin manusia yang naik. Sehingga cara satu-satunya agar manusia ini terselamatkan dari kebebasannya selama 500 tahun, maka Allah lah yang turun karena manusia tidak mungkin naik. Ya. Kalau manusia naik, wah. Ya. Ya. Kalau manusia naik bahaya. Udah naik turun lagi. Yang pastinya Tuhan itu bukan teh celup.
Ya, itu ya. Naik turun, naik turun. Ya. Hari Senin dia turun, hari Selasa dia naik. Tesar diwangi. Ya. Nah, jadi perlu Allah yang kudus mau bersama-sama dengan manusia yang tidak kudus. Jadi perlu sekali memahami lebih jauh makna tentang kata with. Ya. Ada kegembiraan di sana, ada sukacita oleh karena Allah dekat bersama menyertai manusia itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini tidak sepele ini kata with. Jadi jangan sampai ketika kita sudah memahami hal ini, lalu itu hanya sebagai lip service saja. Allah menyertai kita, Allah bersama dengan kita. Lalu kita tidak menghidupi power dari kata bersama itu. Seolah-olah itu membuktikan kita sebagai Kristen yang mengerti tentang arti Immanuel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, secara kompleks berkaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari, kata with itu, yang di dalamnya berkaitan dengan karakter. Ingat tadi kata Samuel itu, yang di dalamnya berkaitan dengan karakter dan tujuan Allah terhadap manusia itu sendiri. Jadi kata with itu tidak hanya sebatas kompleksitas manusia, tetapi ini menjadi tujuan, ini menjadi karakter Allah terhadap manusia itu sendiri. Artinya begini, ketika kita mengatakan bahwa Allah bersama dengan kita, ya, God with us, bersama dengan kita, maka harusnya yang God with us itu Allah yang ada di dalam kita. Maka kita tidak mengenakan karakter kita, tapi karakter Allah yang ada di dalam diri kita. Amin. Amin. Tapi pada kenyataannya kita terlalu banyak melawan karakter Allah, tetapi yang mendominasi adalah exactly karakter kita. Pak, ke gereja Pak. Ngapain ke gereja? Kita juga ke gereja gini-gini aja hidupnya. Tapi kalau ditanya, kamu Kristen? Ya. Kamu percaya sama Tuhan Yesus Kristus? Percaya dong. Lalu sampai di mana kamu percaya? Oh, Dia Yesus yang sudah mati bagiku, Dia yang menyelamatkan hidupku, berkorban bagiku di kayu salib, rela menumpahkan darahnya bagiku untuk menyucikan aku manusia yang berdosa. Ya udah, ayo kita ke gereja. Besok lah. Masih banyak tugasku. Ya. Lalu bagaimana kita melegasikan, mewariskan itu kepada yang lain? Ya. Ada salah satu sepupu kami dari keluarga istri saya, dia bertanya seperti begini, Bang, nikah itu gimana sih? Gampang kalau nikah mah bayar ininya, terus nikah udah selesai. Bukan gitu Bang. Terus gimana? Nikah itu berat gak sih? Oh, nikah itu ibadah. Loh, kok ibadah? Gini, ibadah itu berat gak? Berat Bang, ya kan? Giliran sholat gak mau sholat, giliran doa gak mau doa. Berat kan berdoa? Iya Bang, berat. Nah itu, makanya pernikahan itu ibadah, karena berat. Berat mempertahankannya, berat untuk berbagi perasaan. Ya, kalau kita enggak, kita matikan perasaan istri kita supaya hanya kita yang dimengerti perasaannya. Belikan dulu aku rokok, nggak ada uang, adanya di situ, ambil dulu, senipu aja. Padahal maksudnya istrinya, kita simpan dulu uang ini untuk bekal kita. Kita udah nggak punya duit. Ya, sama kayak kami di rumah, pengennya gitu ya, mau jajan gitu. Istri saya bilang, simpan uangnya dulu, besok kita nggak ada uang makan. Kalau kayak
oke. Saya bisa saja mengatakan, saya ini kepala keluarga loh, tanggung jawab saya itu, tenang saja. Nanti dia bilang nih, gue yang cari duit, mampus lah gue. Ya. Bahkan di rumah itu uang 200 perak, wah penting sekali. Ada kembalian dari Alfamart, biasanya kan kalau 200 sumbangkanlah gitu ya. Sekarang mah bisa disumbangkan Pak, nggak bisa kembalian. Karena lumayan kalau dikumpul kan. Kalau uang 200 dikumpul jadi 10, satu batang rokok itu. Ya nggak Pak Marah? Siap. Hah? Nah ini yang menjadi permasalahan bagi kita. Kita mengatakan bahwa Allah bersama dengan kita, tapi tujuan dan karakter Allah tidak menjadi hidup bagi kita. Terlalu berat. Terlalu berat. Ya. Maka pentingnya kata with itu adalah bersama-sama, menyertai, diam di antara, ya, di tengah-tengah menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatnya. Itu yang ada di dalam Alkitab. Nah, di mana ada? Ya, ini kata with dalam PL dan PB. Yang pertama di ayat nats kita, Matius pasal 1 ayat 23. Di sana dikatakan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Yang kedua, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah bersama-sama. Ya. Lalu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Keempat, Yesaya pasal 7 ayat 14 di Perjanjian Lama. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Lalu di dalam Yehezkiel 37 ayat 26 dan 27, sebenarnya Bapak Ibu ya, masih banyak sebenarnya. Masih banyak kalau kita kutip tentang arti God with us itu di dalam PL dan PB. Cuman ini yang saya kutip saja dulu. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Terakhir, Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi umat Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita memahami hal ini, lalu apa alasan kita untuk kecewa kepada Tuhan? Ya, apa alasan kita untuk kecewa? Apa alasan kita untuk marah? Apa alasan kita untuk tidak setia? Lalu apa alasan kita tidak menyembah kepada Tuhan? Alasan kita apa? Bagaimana Tuhan dengan rela hati melepaskan, ya, melepaskan tempat yang maha tinggi itu, lalu turun di tempat yang rendah. Ingat ya, di tempat yang rendah, bukan merendahkan dirinya. Beda itu antara di tempat yang rendah dengan merendahkan dirinya. Karena kalau merendahkan dirinya artinya dia nggak punya harga diri. Tapi Allah yang dari tempat maha tinggi yang penuh dengan kemuliaan, kebahagiaan itu turun
di dalam komunitas manusia yang penuh dengan dosa. Ya. Tapi terkadang kan kita terlalu sombong. Ya. Kita terlalu sombong. Ya. Kita terlalu bangga. Seolah-olah kita tidak butuh Tuhan. Yang kita butuhkan adalah berkatnya. nah, itu. Yang kita butuhkan adalah heaven. Ya. Kamu hanya punya waktu 2-3 jam di gereja. Tapi dari Senin sampai Sabtu, ya, kita memakan waktu 24 jam. Hari Minggu 3 jam doang. 21 jam berikutnya milik kita. Hanya 3 jam. Nantilah itu. Nantinya kapan? Makanya kalau orang saya suruh pelayanan, nantilah Pak. Lalu saya tanya balik, kapan? Nantilah Pak, jam berapa? Tanggal berapa? Hari apa? Bulan berapa? Tahun berapa? Baru nanti udah tinggal ini 1/10 nafasnya, baru berjanji sama pendeta, Pak doakan Pak, kalau saya sembuh saya janji Pak kan melayani Tuhan Pak. Banyak di Nias itu. Ya. Banyak. Pertanyaannya nanti itu, emangnya kamu udah tahu kapan kamu meninggoy? Sudah tahu kapan kita meninggoy? Ya. Lalu mungkin Dason mengatakan, Pak pendeta dulu yang duluan, kan Pak pendeta yang lebih tua. Puji Tuhan kalau saya yang duluan. Tapi kalau kamu, ya saya tinggal gali kubur, saya masukin, tinggal sakramenin. Terimalah nyawa ini ya Tuhan, dan tempatkanlah di tempat yang maha tinggi. Tuhan mengatakan enggak pantas. Ya. Makanya saya selalu mengatakan, ketika kamu dipercaya pelayanan, ambil, ya, jangan mengatakan nanti. Ada tuh di salah satu gereja di Jakarta itu, masih belum layak Pak. Emangnya lu hidup layak? Tanya dulu dalam diri kita sendiri, emangnya kita hidup ini layak? Tuhan itu bilang, kalau gue gak kasih lu nafas hari ini, mati kau. Tapi syukur, puji Tuhan, alhamdulillah, kamu masih diberikan nafas. Itu karena kemurahanku, itu karena kasih sayangku, itu karena aku mencintai kamu. Maka nafas yang kuberikan hari ini, manfaatkan nafas itu. Jangan kau manfaatkan dengan asap rokok. Ditambah nanti di sebelah warung kami itu ada yang jual tembakau rokok. Joy ada di sebelah sana. Enggak, ini pop ice. Yang sultan, pop ice sultan. Agak susah ya. Ya? Cobalah bayangkan, kita makan daging, ada tempatnya, ya kan? Keluarnya juga berbeda. Kita minum air, masuk keluarnya berbeda. Kamu isap asap rokok, kembali lagi dari tempat yang sama, karena dia nggak punya tempat di dalam tubuh. Karena kenapa? Nggak ada kantong asap di sini. Nggak ada kantong asap, makanya si asap itu nyari tempat gua di mana ini, di sebelah mana? Nggak ada. Di pankreas nggak ada. Di lambung ini mah tempat nasi, ini mah tempat di sini mah. Aduh tempat gua di mana? Kayaknya gua nggak ada tempatnya di sini. Balik lagi lah gua ke atas. Dia ke bawah ke tempat pembuangan nggak bisa juga. Naik aja ke atas. Karena asap itu tidak ada tempatnya di dalam tubuh manusia. Ya.
lagi orang bertanya, nggak percaya saya Pak. Nggak percaya apa? Di Alkitab nggak dilarang merokok. Iya. Saya bilang nih, di pom bensin dilarang merokok. Kalau pom bensin aja melarang, apalagi Alkitab. Artinya adalah, kalau orang dunia saja melarang merokok di pom bensin, apalagi Tuhan. Ya. Kita lebih patuh tidak merokok di pom bensin daripada, ya jawab sendirilah. Gitu. Ya, jadi apa alasan kita untuk kecewa? Apa alasan kita untuk marah? Apa alasan kita untuk tidak menyembah Tuhan? Apa alasan kita untuk tidak menyairkan lagu-lagu yang memuliakan Tuhan? Dan ternyata kita hidup terlalu banyak alasan, terlalu banyak excuse-nya. Nah, oleh sebabnya mari kita menghindari tradisi hingar-bingar Natal, Bapak Ibu. Ya. Mari kita menghindari tradisi hingar-bingar Natal dengan pesta pora yang menghancurkan makna Natal yang sesungguhnya. Karena dalam pengamatan saya bahwa harusnya Natal meratapi hidup kita yang berdosa. Karena kitalah yang merindukan Tuhan itu menebus kita. Ya. Kitalah yang merindukan itu. Sehingga seharusnya Natal itu adalah meratapi hidup kita yang penuh dosa ini. Dan Allah rela tinggal turun dari tahtanya dan menyatukan diri dengan manusia yang berdosa tersebut. Ya. Tadi malam kami lewat di Jamrut itu, waduh macetnya ampun. Era blue full. Ya, sepanjang jalan Jamrut itu makanan full. Kita keluar Jamrut juga macet. Karena kenapa? Beli baju baru. Karena mau Natal. Ya. Terus nanti kalau udah Natal, luar biasa. Apalagi kalau dia sepatu baru hak tinggi. Pelan-pelan itu jalannya tuh. Apalagi kalau keramik kan. Soalnya kalau keramik tak tek tok, tak tek tok, tak tek tok, tak tek tok. Ya kalau kita mah karena sepatu kita udah lama kan udah angus di bawahnya jadi nggak bunyi lagi. Ya. Kalau udah gitu Yang biasanya jalan, ajar aja lah jalannya. Tapi besok lihat, beda jalannya. Apalagi kalau dia udah baju baru, beda jalannya. Apalagi kalau dia tas baru, yang biasanya dia bawa tas begini, ya. Pasti. Cara jalannya pun udah beda. Apalagi kalau baru beli emas, biasanya gini, dia bawa tas begini sambil gini. Ini pengalaman ibu harapan nih. Katanya. Kenapa? Karena kemarin waktu saya di India seperti itu. Oh beda sekali. Belum lagi sanggulnya yang gede. Ya. Udah kayak ditaruh ring di sini. Tegak. Bu, saya di sini. Nggak bisa begini ya. Beratan disanggul. Ya. Terus ada waktu Natalan di itu tuh. Waktu Natalan sekarang tuh kalau Natalan di sana itu ada yang namanya spot foto. Nah, berfoto di situ keluarga. Kayak keluarga bahagia gitu. Tapi setelah sampai di rumah, entah ngumpat yang ada, entah marah yang ada. Ya. So, Bapak Ibu, apa alasan kita? Kita mau ngapain?
Kita percaya Allah menyertai kita, amin. 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 Lalu apakah kita sudah menghidupi karakter Allah? Ya. Jangan sampai kita menjadi magnet yang saling tolak menolak. Allah mau dekat, kita yang menjauh. Kita mau dekat, Allahnya juga menjauh. Ya, gitu loh. Ya. Nah, kita lihat satu cerita tentang penyertaan Tuhan di dalam Daniel pasal 3 ayat 24 dan 25. Kita tahu cerita ini. Bagaimana ketika Sadrak, Mesak dan Abednego dengan tegas mengatakan, "Sang Raja, kami tidak mau menyembah patung itu." Kan udah keluar ultimatum kan? Yang tidak menyembah patungnya raja akan dibakar. Ya. Lalu ketiga anak muda ini mengatakan, "Enggak, kami tidak akan menyembah." Tapi konsekuensinya harus artinya kami tidak mau menyembah, bakar aja kami. Sampai mereka mengatakan, kalaupun Allah tidak menolong kami, kami tetap tidak mau menyembah Allah itu. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Kemudian terkejutlah ketika mereka masuk. 7 kali lebih panas dari sebelumnya api itu. Ya, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada Raja, "Benar ya Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan karena kita hidup di bawah, karena kita tidak hidup di bawah kehendak Allah." Kuncinya itu. Kalau engkau mempertanyakan kepada pendeta hari ini, "Pak, kok hidup saya seperti ini? Sudah setahun saya sudah seperti ini, nggak ada perkembangan hidup saya." Betul, memang nggak ada perkembangan hidupmu. Karena kenapa? Engkau tidak pernah hidup di dalam kehendak Allah. Jadi nggak usah dipertanyakan. 50 minggu dalam setahun, sudah berapa kita melakukan kehendak Allah? Hanya 50 minggu. 365 hari dalam 1 tahun. Ya. 365 hari dalam 1 tahun. Berapa banyak? Berapa banyak kita memberitakan, menunjukkan sifat karakter tujuan Allah dalam hidup kita? Ya. Jangan-jangan keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Allah mengatakan di dalam firman Tuhan bahwa kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa? Upahmu. Artinya enggak ada upahmu. Bapak Maharapan baik sama saya, lalu saya baik kepada dia. Enggak ada upahku, karena sudah kuterima upahnya dari Bapak Maharapan. Enggak ada upahnya. Ya. Tapi Yesus mengatakan, "Berilah makan musuhmu." Kalau kita beda, kita bermusuhan, kita cari teman, kita gosipin. Lihat tuh di sebelah. Kita datang bergosip lalu kita menggosipkan dia. Karena kenapa? Sedang bermusuhan. Tapi kita mengatakan Allah menyertai kita. Ya, jangan-jangan bukan Allah yang menyertai kita, kita yang menyertai Allah. Ya, makanya firman Tuhan itu mengatakan kita yang ada di dalam Allah. Kalau Allah yang ada di dalam kita, makanya kita suka ngatur-ngatur Tuhan. Kita lah yang ada di dalam Tuhan. Maka ketika kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Oh, Tuhan ada di dalam. Oh, salah. Kau yang ada di dalam Tuhan. Makanya kalau Tuhan
atur-ngatur Tuhan. Tuhan harusnya kan begini. Kok enggak sesuai ekspektasi sih? Iya. Karena ekspektasimu bukan ekspektasi Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Di dalam lembah kekelaman. Waduh. Bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian, shadow of death. Kayaknya udah nggak ada kehidupan lagi. Makanya kadang orang mengatakan udah mau mati saya, Pak. Artinya ini sudah puncak kehidupan. Dia sudah tidak punya kekuatan, lemah. Dikirain cukup, ternyata suhu. Tapi ternyata tidak suhu, hanya sampai pada cupu. Bapak Ibu, mari kita evaluasi hidup kita. Mari kita meratapi hidup kita. Tuhan terima kasih. Harusnya engkau tidak layak untuk masuk ke dunia ini karena penuh dengan dosa. Tapi engkau rela turun ke tempat yang rendah, meninggalkan tempat yang maha tinggi. Enggak mah, kalau kita beda. Ya, ada gereja, satu gereja. Kalau di hari-hari Natal ini, banyak konflik di gereja. Konfliknya apa coba? Masalah? Pasti masalah uang. Ya. Dia udah kasih nyumbang nih 300.000, tapi di nasi kotak dia hanya dapat telur. Wah, nggak sesuai ini sama sumbangan saya nih. Pasti dimakan panitia. Udah hancur sudah. Kok hanya telur, kok hanya sayur, kok hanya ikan teri? Lalu dia mulai menghitung berapa jemaat nih, berapa jemaat. Dia hitung, oh jemaat ada 50 kali 300.000, udah berapa tuh? 15 juta. Ya. Lalu dia hitunglah itu harga makanan. Paling nih makanan ini 10.000. Wah, nggak benar nih gereja nih. Bulan 1, puji Tuhan, alhamdulillah, dia tidak lagi datang. Karena dia menganggap panitia penipu. Ini nggak usah diselidiki. Yang penting Natal itu bukan masalah makan. Natal itu bukan masalah hingar-bingar hadiah, door prize, lucky draw. Jangan lupa, besok bawa hadiahnya masing-masing, biar kita ya nanti diundi. Ya, minimal 15.000. Kalau Bapak Ibu ada di rumah 4 orang, maka hadiahnya 4. Ya 60.000 doang. Sebungkus rokok itu. Kecil itu. Ya. Nah, iya. Ya. Kalau dasman kan harus dihitung bapaknya di Nias. Keluarganya berapa lah itu di Nias kan? Begitu. Kan Dasman belum menikah kan? Harus dihitung dong keluarga di Nias. Ada berapa di Nias Dasman? Ada 5 ya. Tanggunglah itu 5. Ya. Dibungkus di kado, di kertas kado. Ya. Ini sekalian mengingatkan saja. Ya, ya Pak Ketua ya. 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 Besok dibawa hadiahnya. Ya. Kalau punya kami, wah luar biasa lah. Yang penting luar biasa lah. Ya. Yang penting pasti nanti hadiah kami itu paling besar. Amin. Kotaknya. Isinya bisa diginiin, bunyi lagi ya kotaknya ya. Ya. Ya Bapak Ibu saudaraku sekalian, Immanuel, God with us. Artinya Tuhan tak terpisah dari kita karena kita ada di dalam Tuhan. Maka ketika kita ada di dalam Tuhan, karakter Tuhanlah yang harus menjadi landasan hidup kita. Kitalah yang ikut Tuhan. Tuhanlah yang mengatur kita apapun. Ya.
the last slide. Apa yang mau saya simpulkan di sini? Kelahiran Yesus Kristus memberikan makna bahwa Allah ada dalam segala kondisi hidup manusia karena Dia adalah Immanuel, God with us. Sudah sampai di level mana hidup kita sekarang? Saya punya level hidup sendiri. Ya, saya punya level hidup sendiri, level penderitaan sendiri, level level kekelaman sendiri. Saya punya level itu. Tapi sudah sampai di mana? Sampai berapa lama kita harus menunggu? Abraham menunggu berapa tahun? 25 tahun. Ya, 25 tahun. Yusuf menunggu berapa tahun? 13 tahun. Kita mau menunggu sampai kapan? Tapi janji Allah adalah Allah itu Immanuel, yaitu God with us. Puji Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu pujian yang barusan tadi menghantar firman Tuhan. Bapakku datang dan berserah, kunyatakan Kau yang berkuasa. Di dalam gelap, lembah kekelaman sekalipun, Dia adalah cahaya bagi hidup kita. Saya mengundang kita semua sama-sama berdiri. Mari kita renungkan, kita nyanyikan kebenaran firman Tuhan ini. Mari esok hari kita mempersiapkan diri kita melangkah dalam peringatan syukur akan kelahiran Yesus. God with us. Tuhan menyertai kita. Kita yang ada di dalam Tuhan. Maka harusnya Tuhanlah yang mengatur hidup kita, bukan kita yang mengatur Tuhan. Bapakku datang dan berserah, kunyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia Tuhan. Kau cahaya bagi hidup kami. Haleluya. Oh, haleluya. Kau datang ke dalam dunia Tuhan. Kau anugerah yang paling terbaik dalam hidup kami. Dosa bahkan Engkau hapuskan agar kami kembali suci dan kembali kepada kehendak. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap, Kau setia Tuhan. Kau cahaya hidupku. Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa, ku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahan. Bapakku datang, ku menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahan. Dalam lemah Kau sempurna. Dalam lemah Kau sempurna. Kau cahaya bagiku. Kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan
Engkau Allah Immanuel bagi kami Tuhan. Atas penyertaan Tuhan bagi kami boleh bisa ada sebagaimana kami ada saat ini. Oleh karena penyertaan Tuhan, kami boleh bisa menikmati hidup kami Tuhan. Melalui kelahiran-Mu Tuhan, mengingatkan kami kembali bahwa sebenarnya kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kalau bukan karena pengorbanan Tuhan, kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami adalah pohon zaitun liar Tuhan, yang tidak punya harapan, tidak punya janji. Tapi Engkau menjadikan kami, mensejajarkan kami dengan pohon zaitun yang sejati itu lewat pengorbanan-Mu. Bapa di surga, Engkau telah mengajarkan kami lewat firman-Mu saat siang hari ini Bapa. Engkau Tuhan Yesus telah turun ke bumi Tuhan. Engkau rela mengosongkan diri-Mu Tuhan demi kasih-Mu bagi kami. Karena tiada satupun yang diselamatkan tanpa pengorbanan Kristus. Kami manusia seharusnya semua binasa oleh karena dosa-dosa yang telah kami perbuat. Tapi demi cinta-Mu, demi kasih-Mu bagi kami umat-Mu, Engkau rela turun ke bumi. Engkau rela Tuhan turun ke tempat yang begitu rendah ini, yang begitu hina ini. Engkau rela mengosongkan diri-Mu Tuhan. Engkau rela meninggalkan keilahian-Mu demi untuk menyelamatkan kami, supaya kami tidak binasa. Tuhan, benar Bapa bahwa kami tidak punya hak, kami tidak punya alasan untuk tidak menghormati Tuhan. Kami tidak punya alasan untuk tidak nurut kehendak-Mu Bapa, untuk tidak mematuhi setiap firman-Mu. Engkau telah begitu banyak berkorban bagi kami. Melalui Natal ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa seharusnya kami ini tidak layak lagi di hadapan-Mu Bapa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dan Allah itu terputus. Tapi oleh karena kelahiran Yesus, itulah yang menjadi jembatan kembali untuk menyatukan manusia dengan Allah. Tuhan Yesus, ampuni kami.
Jika kami selama ini Tuhan sok hebat, sok pintar, sok ingin dihormati, maka kelahiran Yesus datang untuk menghancurkan setiap sifat manusia yang gila hormat. Engkau datang untuk menghancurkan sifat manusia yang ingin menguasai sesamanya, menghancurkan sifat manusia yang ingin menghancurkan sesamanya. Karena Engkau telah memberikan contoh bagi kami, Engkau telah memberikan teladan bagi kami bagaimana Engkau datang di tempat yang begitu rendah ini Tuhan, dan bagaimana Engkau juga lahir di tempat yang sangat hina, di palungan. Baiklah kiranya Tuhan Yesus, kami boleh meninggalkan sifat kesombongan kami, sifat keangkuhan kami, sifat yang ingin menginjak sesama kami, lebih-lebih ingin menghancurkan sesama kami. Baiklah kami datang dengan segala kerendahan hati Tuhan, karena Engkau Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami, dan diam di antara kami Bapa. Tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Apapun yang kami perbuat, sekecil apapun, terlihat oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan bila kiranya kami boleh hidup dalam pertobatan yang murni Bapa. Kami tidak hanya bertobat sekedar setengah-setengah Tuhan, tapi bila kiranya pertobatan kami full, kami lakukan semuanya untuk keselamatan kami dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat-Mu. Berkati Tuhan setiap pelayanannya, agar kiranya Tuhan Yesus pelayanannya boleh membawa orang-orang lebih banyak lagi diselamatkan untuk Tuhan. Berkati juga keluarganya, istri anak. Berkati segala pergumulan mereka Tuhan. Banyak sekali pergumulan mereka mungkin di hadapan Tuhan, yang mungkin tidak sanggup lagi mereka pikirkan dengan pikiran manusia mereka. Kami percaya selalu ada Tuhan bagi mereka. Engkau hadir melawat mereka Tuhan, dan Engkau hadir untuk berikan jalan keluar setiap pergumulan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus buat pelayanan kami di tempat ini. Kami hamba-hamba Tuhan yang telah tetapkan untuk melayani umat-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan, baik para pendeta, guru, demikian juga Tuhan Yesus para pelayan-pelayan altar, kami serahkan di tangan-Mu. Berikanlah kami kesatuan hati Tuhan, agar kami boleh melakukan pelayanan ini semuanya untuk muliakan Tuhan, dan pelayanan kami kiranya berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati seluruh sidang jemaat, mulai dari yang tertua sampai kepada anak kecil, Engkau berkati Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang terluputkan dari berkat Tuhan. Taruhkan mereka dalam hati-Mu Bapa, taruhkan mereka dalam pikiran-Mu Tuhan. Tidak pernah sedetik pun mereka terlupakan daripada perhatian Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, zaman ini adalah kami semakin dihimpit oleh keadaan, kami semakin ditekan oleh situasi Tuhan. Kami semakin Tuhan Yesus terjepit oleh keadaan dunia ini. Dan kalau kami tidak hidup di dalam Tuhan, mungkin kami mengalami stres, depresi, tekanan-tekanan yang begitu menekan kami. Tetapi hanya karena Tuhanlah kami boleh bisa berdiri di hadapan-Mu saat ini Bapa. Oleh karena Tuhanlah kami boleh bisa berkata-kata memuliakan-Mu Tuhan. Oleh karena Tuhan kami bisa bernafas. Oleh karena Tuhan kami masih bisa bersuka cita. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami percaya apapun yang menghantam kami dalam dunia ini, apapun kesulitan yang menjepit kami dalam dunia ini, kami tidak akan pernah tertekan, kami tidak akan pernah jatuh. Oleh karena Engkau selalu menopang kami, oleh karena Engkau selalu melindungi kami, dan Engkau batu perisai bagi kami Tuhan Yesus, yang membuat kami tenang, yang membuat kami aman dan nyaman Tuhan. Terima kasih Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, hamba serahkan di tangan-Mu seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Berikanlah kami hati yang rindu melayani Tuhan. Berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sehingga kami boleh kuat menghadapi dunia ini Bapak. Tuhan Yesus, sebentar lagi pesta demokrasi akan diadakan di negeri ini pada bulan Februari 2024. Tuhan Yesus, kami mohon dengan segala kerendahan hati, kiranya dijauhkanlah sejauh-jauhnya kegaduhan di negeri ini Bapak. Biarlah kiranya Engkau menjaga kedamaian di negeri kami ini Bapak. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, kami boleh melaksanakan pesta demokrasi ini dengan sukacita, dengan damai, dengan saling berpegangan tangan. Lebih-lebih Tuhan Yesus, kami orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan
Kiranya Engkau jadikan kami menjadi pendamai-pendamai dimanapun kami berada. Kami tidak menjadi pembuat masalah, tapi kami boleh menjadi Tuhan Yesus pembawa damai kepada semua orang. Dan berikanlah kami pemimpin yang terbaik Tuhan Yesus. Siapapun pemimpin yang terpilih nanti pada 2024, itulah pemimpin yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan kami percaya lewat pemimpin itu nanti negeri kami ini diberkati. Dan lewat kehadiran kami juga, keberadaan kami orang-orang Kristen di negeri ini, maka negeri ini juga semakin diberkati dan semakin mengalami sukacita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus buat ibadah-ibadah kami di tempat ini. Besok kami akan merayakan ibadah Natal di tempat ini. Ibadah Natal Gereja Pentakosta Indonesia Geriwisata. Tuhan Yesus, Engkau berkati. Kami serahkan di tangan-Mu semua rencana-rencana yang telah direncanakan, semua program-program yang telah diprogramkan, semua petugas-petugas yang telah dijadwalkan. Tuhan, kiranya semua nanti itu akan melaksanakan setiap tugas-tugasnya dengan baik. Dan bila kiranya ibadah Natal kami besok Tuhan Yesus boleh berjalan dengan baik. Pimpin kami dari pertengahan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, demikian juga kami berdoa Tuhan Yesus buat para undangan kami, khususnya dari GSI, dan juga hamba-Mu, hamba Tuhan Pendeta Everson Hia yang akan melayani kami besok di tempat ini. Engkau berkati kiranya Tuhan Yesus, agar semuanya itu terlaksana dengan baik. Dan pakai hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga dia berkata-kata bukan dari kekuatannya, tapi apapun yang diperkatakannya itulah berasal daripada Tuhan yang akan mengubahkan setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh pulang dari tempat ini dan membawa sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya jika Tuhan ada di pihak kami, maka semuanya akan terlaksana dengan baik, dan semuanya kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan dan telah berikan persembahan. Engkau berkati tangan-tangan mereka Tuhan. Kiranya lewat persembahan ini juga maka pelayanan itu semakin diberkati. Dan bagi mereka yang belum bisa memberikan persembahan, Engkau berkati mereka. Kiranya pada hari-hari yang akan datang mereka boleh memberikan juga yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini, dan kami menyempurnakannya dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan pujian buat Tuhan dengan sukacita bersama Yesus lakukan perkara besar. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Kita bersukacita karena Tuhan telah lahir. Tuhan telah datang mempengaruhi kehidupan kita, menyelamatkan kehidupan kita. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang susah. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah. Sekali lagi. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang susah. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Katakan Yesus kami. Yesus tadi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tadi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia
Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk hambanya sudah menyampaikan firman bagi kita pada pagi hari ini, mengingatkan kita ketika kita mungkin pada hari-hari ini di tahun 2023 itu banyak mengalami beban berat yang kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan kayaknya udah lupa nih sama saya gitu kan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa apapun kondisi kita, bagaimanapun, bahwa Tuhan tidak pernah ninggalin kita gitu ya. Cuman mungkin kadang-kadang kitanya aja yang menjauh dari Tuhan, karena tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong dan telinganya tidak pernah kurang tajam untuk mendengar gitu kan. Jadi pastikan bahwa kita selalu mencari Tuhan dalam setiap hidup kita gitu ya. Apalagi di hari-hari yang susah ini saya dengar di tahun 2023 ini kasus bunuh diri itu sangat-sangat melonjak naik, apalagi di Gen Z ya kan. Jadi di generasinya anak-anak sekarang tuh kayaknya seolah-olah bunuh diri adalah suatu jawaban akhir gitu ya. Ketika kita sedang punya masalah dan kita nggak bisa lagi melihat kepada Tuhan, bunuh diri sepertinya adalah suatu jawaban gitu ya. Jadi kayaknya udah lelah dengan semua ini gitu. Kalau saya boleh mengutip kata-katanya salah satu paslon, masalah itu ada untuk dihadapi, bukan untuk ditinggalkan gitu ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan yang tahu gitu bahwa kita tuh punya Tuhan, meskipun masalah mungkin datang terus, tapi katakan sama masalah, aku punya Tuhan yang besar gitu ya. Jadi jangan bilang Tuhan aku punya masalah yang besar, tapi bilang pada masalahnya bahwa hei masalah, aku punya Tuhan yang besar gitu. Jadi mari kita melangkah di tahun berikutnya, kita punya kekuatan baru bahwa setelah harapan itu pasti ada gitu ya. Terima kasih. Iya, harapan selalu ada. Lalu terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada saat ini. Mungkin banyak wajah-wajah baru. Sebenarnya nggak baru sih, udah lama, cuman baru kelihatan lagi gitu ya. Wajah baru stok lama. Ejaan baru. Ya seperti itu. Jadi mari di tahun berikutnya kita boleh terus meningkatkan jam-jam ibadah kita untuk datang sama Tuhan lebih lagi. Karena makin kesini hidup kita bukan makin mudah gitu ya, tapi makin susah dan kita makin perlu untuk datang sama Tuhan gitu ya. Lalu ibadah tanggal Minggu hari Jumat tetap ada atau diliburin? Tanggal 29 diliburin ya. Oke, jadi hari Jumat tanggal 29 kita libur. Lalu ibadah minggu depan tanggal 31 Desember bertepatan dengan tutup tahun. Ibadahnya tetap jam 10 atau malam? Tetap jam 10 ya. Jadi ibadah tetap ada seperti biasa jam 10 pagi. Dilayani, untuk worship leadernya dilayani oleh Bapak Guru BGA, singernya Ibu Yeni dan Dasman, asyarnya keluarga Bapak Pimpinan Jemaat, Infokus Devan, kolektornya Piel, lalu firman Tuhan dilayani oleh Evangelis R. Hanifah, lalu musik dilayani oleh Dedi, dan keterangannya adalah testimony family. Jadi biasanya memang kalau di akhir tahun itu ada kesaksian-kesaksian dari perkeluarga, gimana hidup selama setahun gitu. Jadi mari di akhir, di tutup tahun ini saling sharing, saling bercerita apa sih yang sudah dialami, karena mungkin apa yang kita alami mungkin sepertinya ini suatu cobaan berat, tapi bisa jadi ini adalah justru suatu inspirasi buat yang lain gitu. Ketika dia berhasil melewati itu dan yang lain, wah dia aja bisa, pasti saya sanggup gitu. Jadi itu bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, itulah gunanya sharing gitu ya. Itu aja. Lalu setelah ini kita ada latihan ya, masih ada latihan, jadi silahkan stay di sini. Kita tetap ada di sini untuk latihan. Kenapa? Oh, ada makan siang katanya disiapkan.
Indomie selera aku loh, gitu. Banyak ininya. Jadi apapun ini yang penting ada gitu. Jangan gitu kok juga yang seneng ya. Yang penting ada. Lalu tadi juga udah disinggung di pesan-pesan sponsor. Lalu untuk acara perayaan Natal kita besok, kita ada door prize yang disumbang dari jemaat sendiri gitu ya. Jadi silakan per keluarga dibawa hadiahnya. Kalau keluarganya ada 4 ya berarti bawa 4. Kalau ada 5 ya berarti bawa 5 gitu ya. Satu rumah gitu, silakan dibawa. Jadi kalau ada 3 ya 3, kalau ada 1 ya 1, silakan dibawa. Jadi dari kita untuk kita gitu. Nanti hadiahnya itu buat sebagai door prize di acaranya nanti. Lalu dari panitia ada pesan tambahan? Gak ada. Untuk janji iman udah lengkap semua? Udah lengkap semua ya? Udah ditanggung. Oh, udah ditanggung. Udah lengkap semua tapi? 98%. Oke, jadi mungkin bagi yang belum bisa ditambahkan supaya dana kita mengalir, supaya acara kita bisa berjalan dengan baik. Ada sekitar 700 kali kata Joy, dia bayar. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin aja dulu. Aku sih amin, Joy. Pasti dalam hatinya itu dia bilang begini, enggak abang, enggak kakak, begitu. Oh ya, sama potluck. Besok jadi kita perayaan Natal kita sama-sama makan di sini dengan cara potluck. Artinya kita bawa makanan masing-masing dari rumah supaya kita juga bisa ngerasain nih. Oh, saya bisa ngerasain masakannya Ibu Indah Harapan, masakannya Ontinia, atau masakannya siapa yang bawa makanan, Ibu Indah Gisel misalnya. Jadi kita bisa saling merasakan satu dengan yang lainnya gitu ya. Silahkan bawa makanannya, kita sama-sama bersukacita merasakan hadirat Tuhan gitu ya melalui makanan yang mau kita bawa. Itu aja. Ada lagi? Itu aja ya. Oke, silakan saya kembalikan. Ya, sekali lagi puji Tuhan. Puji Tuhan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Lambaikan tangannya. Wah, banyak sekali, sekitar 3.500 orang ya yang melambaikan akan kebenaran firman Tuhan, yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita berpisah-pisah dari tempat kita, dari gereja kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan gereja kita, dan sama bersama-sama dengan para hamba Tuhan kita akan pujian bagi Tuhan. Hidup takkan sama. Haleluya. Oh, oh, oh. Kaulah satu-satunya penolong. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, oh, anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan, kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, segala kebenaran. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, oh, anugerahmu bagiku, hidup
Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh haleluya anugerahmu bagiku. Hidupku takkan sama. Berikan kami bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Ibu dan Tuhan sertai Tuhan Yesus memberikan itu semua. Amin.